Mazmur 127 ayat yang pertama. Kita akan masuk. Mazmur 127 ayat yang pertama. Kita akan masuk dalam serial khotbah di mana kita membahas sebuah hubungan antar keluarga. Kita akan buka ayat di Mazmur 127 ayat yang pertama. Mazmur 127 ayat yang pertama. Sudah di sana katakan amin. Amin. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah mengawal berjaga-jaga. Pemazmur menyampaikan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia. Sekuat-kuatnya kita, sehebat-hebatnya kita, sepandai-pandainya kita, namun kalau di rumah tangga tidak ada Tuhan, tidak ada kekuatan yang benar, tidak ada fondasi yang benar. Dan pertanyaannya, kenapa keluarga penting di mata Tuhan? Kenapa Tuhan sangat amat pengen keluarga itu diberkati? Makanya Tuhan bilang begini, di mana ada 2-3 orang berkumpul, sepakat Tuhan hadir. 2 atau 3 orang menggambarkan status antara suami, istri, dan anak-anak, keluarga. Pertanyaannya, kenapa Tuhan sangat amat menganggap penting sebuah keluarga? Kita lihat dulu slide selanjutnya. Mengapa keluarga penting di mata Tuhan? Yang pertama, karena keluarga merupakan janji penggenapan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya penggenapan. Penggenapan. Kita lihat lagi slide selanjutnya, saudara. Yes. Keluarga merupakan penggenapan janji Tuhan. Slide selanjutnya. Kenapa keluarga penting di mata Tuhan? Masuk yang pertama, keluarga adalah institusi pertama yang Tuhan ciptakan. Saat Tuhan menciptakan Adam memelihara semua, Adam berkuasa sama semuanya. Namun sewaktu Tuhan percayakan aset bumi yang begitu besar untuk Adam taklukkan dan kuasai, Tuhan memberikan Adam seorang penolong. Siapa namanya, saudara? Hawa. Saat Tuhan tahu Adam berkuasa kok, Adam bisa kok, Adam mampu kok, Adam cakap kok, berkuasa, maka juga mengurus semua aset yang telah Tuhan berikan, yang telah Tuhan buat. Namun yang menariknya, saat Adam telah mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, Tuhan berfirman seperti ini di Kejadian 2 ayat 18. Slide selanjutnya. Tuhan bilang begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saat Adam diciptakan pertama kali, Adam mengusahakan segala sesuatunya, semuanya baik. Adam bisa mengerjakan dengan baik. Tapi Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Makanya Tuhan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bahwa yang pertama, kenapa keluarga penting di mata Tuhan? Karena keluarga adalah instansi pertama yang diciptakan sama Tuhan. Waktu Adam minta seorang penolong, bukan Adam yang minta, tapi Tuhan Allah yang menyediakan. Allah yang menyediakan penolong bagi Adam untuk dapat mengusahakan apa yang telah Tuhan kerjakan. Jadi pada mulanya keluarga diciptakan sama Tuhan. Yang menciptakan adalah Tuhan. Yang membuat adalah Tuhan. Yang berkeinginan adalah Tuhan. Dan kenapa penting sekali supaya kita punya keluarga yang benar di hadapan Tuhan? Yang kedua, kenapa keluarga penting di mata Tuhan? Yang kedua adalah keluarga merupakan wujud kasih Tuhan yang sejati. Tuhan juga menggambarkan hubungannya dengan kita manusia dengan memakai sebuah ilustrasi yang berhubungan dengan keluarga. Tuhan bilang kita seperti mempelai. Betul, saudara? Ya, mempelai laki-lakinya, kita mempelai wanita. Bahkan Tuhan menggambarkan seperti ini. Dia seorang bapa, kita seorang anak. Tuhan mengilustrasikan hubungan antara kita dengan Tuhan sama seperti hubungan keluarga yang ideal. Maka di 1 Yohanes 3:1 bilang begini, saudara. 1 Yohanes 3 ayat 1, kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Dan karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia.
Jadi keluarga dibentuk keluarga penting di mata Tuhan karena keluarga perwujudan kasih Tuhan kepada umat, kepada setiap itu. Makanya karena rancangan Tuhan ini besar, makanya iblis berusaha keras untuk menghalangi hal ini terjadi. Makanya seringkali orang bilang begini, makanya kenapa kita sebut dia Bapa, kita sebut dia Gembala, kita sebut dia Raja, kita sebut dia Sahabat. Karena dalam dunia ini tidak ada satu perwakilan nama yang dapat menjelaskan kesempurnaan kasih Tuhan. Karena iblis akan berusaha merusak pandangan tentang keluarga. Ada seorang anak yang dilukai sama orang tua, dia datang ke gereja, walaupun ini begini, seperti Bapa sayang anaknya. Ada orang yang nangis, tapi ada orang berpikir begini, kalau Tuhan baik, kok orang tua papa saya kok nggak baik? Saya nggak mengerti lagu ini. Seperti bapak saya anak, bapak saya nggak sayang sama saya. Papa saya tinggalin saya. Iblis akan berusaha merusak pandangan manusia tentang keluarga. Padahal Tuhan mewujudkan untuk demi mengusahakan apa yang telah Tuhan berikan, Tuhan menyediakan keluarga. Keluarga sebagai perwujudan nyata supaya manusia mengerti kasih Tuhan sama manusia. Tetapi hari-hari ini saudara, iblis berusaha keras merusak hubungan orang tua dengan anaknya. Iblis berusaha keras merusak hubungan antara suami dan istri. Iblis berusaha keras merusak hubungan antar keluarga, antar saudara. Bahkan hari-hari ini saudara, iblis mainnya bukan satu persatu. Iblis merusak hari-hari ini bukan satu persatu, tapi iblis merusak satu generasi. Ditemukan survei tahun 2021, 1 dari 10 anak mengalami yang namanya broken home. 1 dari 10 anak. 1 dari 10 anak keluarganya gak utuh, keluarganya gak sempurna. Sampai hari-hari ini saudara, kita kalau ngomong tentang keluarga, kita datang ke gereja, pergumulan paling besar jemaat adalah tentang keluarga. Pergumulan terbesar jemaat Tuhan semuanya tentang keluarga, tentang keharmonisan keluarga, tentang ekonomi keluarga, tentang kesehatan keluarga. Ternyata iblis mau rusak ini. Iblis mau rusak hubungan antar keluarga. Karena saat kita rusak hubungan satu keluarga, kita akan merusak generasi selanjutnya. Kita akan merusak generasi keturunan setelah ini. Makanya sampai hari-hari ini banyak orang yang takut untuk menikah. Karena mereka lihat pengalaman apa yang mereka alami. Orang tuanya begini, orang tuanya begini, tetangganya begini, orang yang berkeluarga begini. Makanya hari-hari ini saudara, kalau saudara bisa cek di Google, beberapa tahun yang lalu, generasi sebelumnya, mereka menikah usia 21 sampai 25. Tapi hari-hari ini orang menikah 30 tahun ke atas. Karena mereka lebih takut, mereka lebih khawatir, mereka lebih cemas. Karena apa yang mereka lihat menakutkan bagi mereka. Padahal gambaran utama keluarga diciptakan untuk memenuhi, menggenapi janjinya Tuhan. Tetapi iblis berusaha merusak. Iblis berusaha merusak gambar sebuah keluarga. Bahkan juga survei membuktikan bahwa perceraian terjadi, faktor terbesarnya adalah tidak harmonis. Karena keluarga tidak harmonis. Makanya hari ini penting saya mau menyampaikan kepada firman Tuhan, apa tujuan Tuhan dalam keluarga. Betul saya belum menikah, betul saya belum merasakan jadi seorang suami, namun saya pernah menjadi seorang anak. Saya melihat ketidaksempurnaan keluarga demi keluarga. Cuma yang mau saya sampaikan hari ini adalah kebenaran firman Tuhan. Setiap kita harus terima kebenaran kadang-kadang. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Apa tujuan Tuhan di dalam keluarga? Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah keluarga sebagai tempat mengalami kasih Tuhan. Kita buka ayat Filipi 2, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Filipi 2, ayat yang pertama sampai kedua. Kita baca sama-sama saudara ya. 3, 2, ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tuhan merencanakan keluarga sebagai tempat pertama bagi setiap anggotanya merasakan kasih Tuhan. Tujuan utamanya keluarga adalah supaya kita sama-sama mengerti bagaimana kasih, bagaimana yang namanya pengorbanan, bagaimana yang namanya didikan, bagaimana yang namanya ajaran.
Keluarga dibentuk sama Tuhan, keluarga diizinkan sama Tuhan supaya kita mengerti. Makanya orang bilang begini, seorang anak perempuan, cinta pertamanya adalah papanya. Cinta pertamanya adalah papanya. Pertama kali dia dipeluk sama lawan jenis itu sama papanya. Dia pertama kali dicium sama lawan jenis itu sama papanya. Makanya yang ideal adalah orang bilang anak perempuan cinta pertamanya adalah papanya. Dan anak laki-laki, anak kecil, cinta pertamanya adalah mamanya. Dia sakit, dia ditemenin mamanya sakit. Bahkan saya sering lihat saudara ya, kita kalau anak kecil sakit, besok-besok mamanya gantian yang sakit. Karena kalau anak lagi sakit, pasti mamanya yang temenin. Anaknya demam, mamanya tidur di samping, peluknya. Akhirnya demamnya berpindah, flu-nya berpindah. Makanya orang bilang anak-anak itu cinta pertamanya adalah orang tua. Karena tujuan utamanya Tuhan menciptakan keluarga supaya di dalam keluarga kita belajar apa yang namanya kasih sih, apa yang namanya pengorbanan sih, apa yang namanya didikan sih, apa yang namanya ajar. Tujuan utamanya Tuhan adalah membuat perwujudan kita belajar tentang namanya kasih, pengorbanan, dan pengampunan. Namun adakah itu di keluarga kita hari-hari ini? Adakah itu di keluarga kita hari-hari ini, saudara? Saya banyak menemukan keluarga hari-hari ini semakin dingin satu dengan yang lain. Waktu kecil datang ke gereja bareng-bareng sama orang tua. Waktu udah besar, masing-masing. Bahkan bukan cuma ke gereja masing-masing, ngobrol aja secukupnya, seperlunya. Kalian bilang begini, aduh malas ngomong sama keluarga, ntar ujung-ujungnya ribut. Bahkan hari-hari ini banyak orang lebih akrab sama orang lain daripada sama keluarga. Bahkan orang hari-hari ini lebih percaya sama orang lain daripada keluarga. Tapi saudara harus tahu, darah lebih kental daripada air. Blood is thicker than water. Bagaimanapun keluarga lebih baik buat kita. Tapi kadang-kadang hari-hari ini kita seringkali mencari yang namanya kasih, pengorbanan, pengampunan itu di luar, bukan di dalam keluarga. Karena kenapa? Keluarganya nggak utuh, keluarganya nggak sempurna, tidak punya kesadaran. Hari-hari ini mari kembali kepada keluarga. Saya tahu keluarga nggak ada yang sempurna, betul saudara ya. Kita punya masalahnya, kita punya tantangannya masing-masing. Keluarga Kristen sekalipun, keluarga para pelayan Tuhan sekalipun, tidak ada yang sempurna. Tapi kita harus kembali kepada tujuan Tuhan, supaya di dalam keluarga anggota kita merasakan namanya kasih, pengampunan, dan pengorbanan. Kadang seringkali kita cuma terdaftar sebagai satu kakak, namun kita nggak peduli satu dengan yang lain. Saya mau bilang saudara, hari ini saya nggak mau mengajar tentang peran ayah, peran ibu, peran anak. Saya mengajar setiap kita sebagai peran orang yang percaya. Amin saudara. Amin. Ada orang bilang begini, saya nggak mau minta ampun, saya nggak mau minta maaf sama dia, saya orang tua. Harusnya anak dong datang kepada orang tua. Sekarang saudara, ada juga yang bilang begini, saya nggak mau minta maaf, kan orang tua saya nyakitin saya duluan, saya nggak mau minta ampun duluan. Saudara, kalau begitu kapan kelarin? Di mana Kristusnya? Saya mau sampaikan kepada saudara, siapa yang dikasih tahu sama Tuhan duluan, lakukan. Kita seorang bapak, kita harusnya dihormati sama anak. Tapi kalau kita ditegur Tuhan, kita diingatkan Tuhan, lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita seorang ibu, kita harusnya dihormati sama anak-anak, kita harus sayang sama anak-anak. Tapi kalau kita diingatkan sama Tuhan, kita mulai terlebih dahulu. Anak-anak muda jangan lupa, kalau kita masa depan mau diberkati sama Tuhan, hormat sama orang tua. Kalau kita mau diberkati sama Tuhan di usia kita yang akan datang, kita dihormati sama anak-anak kita, tabur yang baik hari ini dapat sama keluarga. Jangan sampai kita baik sama orang lain, lebih baik sama orang lain daripada sama keluarga kita. Meskipun keluarga kita tidak sempurna, namun saya percaya kita ditempatkan dalam sebuah keluarga bukan secara kebetulan. Amin saudara. Saya lahir dalam keluarga saya, saudara lahir dalam keluarga saudara, kalian namanya kebetulan. Ada maksud dan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini, mari siapa yang diingetin sama Tuhan duluan, mulai. Ada orang yang kayaknya ingin banget. Sekarang ngomong begini saudara, bilangnya adalah saya mengasihi dia kok, tapi udahlah gak usah diomongin. Enggak. Kasih harus ditunjukkan, kasih jangan dipendam, kasih harus ditunjukkan. Hari-hari ini orang tua susah banget minta maaf sama anak. Hari-hari ini anak susah banget minta maaf sama orang tua. Susah banget bilang maaf ya Pak, maaf ya Pak. Orang tua apa lagi? Makanya saya pernah mengalami saudara.
Yang paling susah untuk dilayani bukan jemaat Tuhan. Yang paling susah untuk dilayani bukan orang yang tidak kenal Tuhan. Yang paling susah untuk dilayani adalah keluarga sendiri. Yang paling sulit adalah melayani keluarga sendiri. Tapi hari-hari ini kembalilah kepada tujuan utama Tuhan menciptakan keluarga. Saya mengundang saudara, saya mengajak saudara, tunjukkan kasihmu kepada keluarga. Amin. Amin, saudara. Sampai hari ini segera ini, saudara, saya masih kalau pergi ke kantor, saya pergi ke gereja, saya masih tidak cium mama saya dulu. Dari saya kecil sampai saya dewasa sampai hari ini. Saya kalau ketemu di tempat umum, saya nggak malu. Orang bilang gue anak mama, iya kalau bukan anak mama, siapa saya? Saudara? Ada orang. Saya kalah dari batu, saudara. Ada orang. Orang bilang gue anak mami, ya saya anak mama saya. Kalau bukan anak mama saya, siapa saya? Ada orang. Hari ini saudara saya orang tua saya udah lengkap. Saya coba punya mama satu, sudah pakai papa. Kadang-kadang saya kalau lihat ada orang yang masih lengkap punya papa, senang rasanya. Jangan sampai kehilangan dulu, baru tahu itu berharga. Jangan sampai nggak ada dulu, baru tahu itu berharga banget buat kita. Selama kita masih ada orang tua kita, tunjukkan kasih kepada orang tua. Anak-anak, saudara orang tua punya anak-anak, kasihilah mereka. Mulai belajar untuk bilang, ini mungkin susah ya saudara ya, I love you kepada keluarga. Mungkin saudara yang barengan sama keluarganya, bilang sama kanan kirinya, I love you. Coba jangan malu-malu dong. Jangan malu-malu dong. Coba sama keluarganya saudara ya. Jangan sama orang lain. Nggak boleh. Sama keluarganya. Suami istri tak lihat bilang, I love you, I love you Pak, I love you Pak. Gitu loh, ayo sama-sama saudara. Coba ayo saudara, 1, 2, 3 bareng-bareng saudara. Kita dulu tangan kamera saudara. Yang pertama, keluarga sebagai tempat mengalami kasih Tuhan. Yang kedua adalah keluarga adalah tempat kita bertumbuh. Kita buka ayatnya di Ulangan 6, ayat yang kedua. Ulangan 6 ayat yang kedua dan ayat yang kelima sampai dengan yang ketujuh. Kita akan sedikit lompat. Ulangan ke-6. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Ayat ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Yang ketujuh, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Yang kedua, keluarga sebagai tempat kita bertumbuh. Tuhan menggunakan keluarga sebagai tempat di mana nilai-nilai moral dan spiritual ditanamkan sejak dini. Saya harus sampaikan saudara, keluarga harus menjadi tempat di mana keluarga belajar tentang iman, tentang kebenaran, tentang kasih kepada Tuhan. Saya harus ngomong apa adanya. Orang tua harus mengajar firman Tuhan sama anak-anak. Orang tua harus mengajarkan kebenaran, iman yang benar sama Tuhan kepada keturunan. Itu yang diperintahkan sama Tuhan. Kalau kita tanya apa sih tujuan menikah? Apa sih tujuan dari kita menikah, punya istri, punya suami, punya anak-anak? Apa tujuannya? Orang bilang begini, Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah, penuhilah bumi. Tapi kalau kita baca dari terjemahan aslinya, bukan hanya cukup beranak cucu, tapi dari terjemahan aslinya adalah be fruitful and multiply, berbuah dan apa saudara? Bertumbuh. Berbuah dan bertumbuh. Tuhan memerintahkan saat Tuhan ciptakan manusia pada awal mulanya, be fruitful and multiply. Itu yang Tuhan perintahkan. Tuhan bukan cuma suruh saudara punya keluarga untuk beranak cucu doang, tapi Tuhan mau saudara punya anak dan cucu, saudara mewarisi iman saudara kepada generasi selanjutnya. Amin. Makanya sampai hari ini umat Kristen masih ada. Karena saat dua orang cinta Tuhan akan menghasilkan keturunan yang cinta Tuhan. Dan keturunan yang cinta Tuhan akan menghasilkan kembali generasi selanjutnya yang cinta sama Tuhan. Makanya suami istri harus berpegangan tangan berdoa sama Tuhan. Orang tua harus jadi panutan keimanan seorang anak. Hari-hari orang tua harus bayar harga lebih untuk memberitahukan,
menjelaskan, menjabarkan, memberi nilai tentang kebenaran akan Tuhan. Keluarga harus mengajarkan firman Tuhan. Para bapak, para ibu, tugas kita mengantar anak-anak masuk pintu kerajaan surga. Tugas orang tua, kita melahirkan seorang anak bukan keinginan mereka. Kita melahirkan seorang anak karena keinginan kita, seizinnya Tuhan. Tapi kita punya tanggung jawab. Hantarkan anak-anakmu kenal Tuhan. Hantarkan anak-anakmu cinta sama Tuhan. Jangan sampai berhenti di sana. Tuhan memerintahkan manusia untuk menikah, bukan hanya untuk beranak cucu, punya anak banyak-banyak. Ya. Tuhan memerintahkan kita punya anak dan cucu agar menghasilkan keturunan yang cinta sama Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Kita harus cinta sama Tuhan terlebih dahulu. Suami istri harus berpegangan tangan berdoa sama Tuhan. Suami istri harus ambil extra miles. Suami istri harus ambil langkah yang lebih hebat, mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin banget saudara, saya ini dari umur 0 sampai umur 6 tahun, saya nggak boleh nonton kartun. Nggak boleh nonton kartun. Kartun saya cuma satu saudara, kisah-kisah Alkitab. Dia nonton tentang Tuhan Yesus dalam gambar kartun. Saya nonton tentang 12 murid Yesus, tentang Daud dan lain sebagainya. Mama saya kalau cerita, pokoknya cuma satu, tentang Alkitab, kedua tentang kancil. Pokoknya kalau tentang Alkitab tentang kancil aja, tentang kancil kejar buaya, tentang kancil kejar buaya, gitu aja saudara. Yang diajarkan hanya itu, Dan ternyata tumbuh kembang anak dari usia 0 sampai 7 tahun itu melekat sama mereka. Kalau kita ajarin firman Tuhan, Tuhan melekat sama mereka. Kalau kita ajarin yang di luar firman Tuhan, yang melekat bukan firman Tuhan. Makanya orang tua hati-hati. Tadi kita suatu hari ini kita akan belajar tentang parenting. Tapi saya hari ini belajar tentang keluarga dulu. Keluarga kita harus menumbuhkan nilai-nilai keimanan. Keluarga harus di tempat kita bertumbuh untuk kita bisa mengenal, merasakan, percaya sama kebaikan Tuhan kadang-kadang. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, apa tujuan Tuhan dalam sebuah keluarga? Yang ketiga adalah keluarga sebagai gambar hubungan Kristus dengan jemaat. Kita buka Efesus 5 ayat 25 saudara. Efesus 5 ayat 25. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah dan telah menyerahkan dirinya bagi amin. Tuhan bilang begini, hai suami, kasihilah istrimu seperti sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi. Dalam sebuah pernikahan, suami dan istri mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaat. Apa antara hubungan Kristus dengan jemaat? Yang pertama adalah pengorbanan. Bilang sama kanan kiri, pengorbanan. Apa artinya? Dalam sebuah keluarga, saudara harus mengerti yang namanya pengorbanan. Dimulai dari keluarga. Keluarga harus mengerti bagaimana cara mengasihi dengan berkorban, mengasihi dengan kerelaan, mengasihi dengan kebutuhan. Tuhan saat mengasihi manusia, Tuhan mengasihi jemaatnya, apa yang Tuhan berikan? Pengorbanan. Bahkan menyerahkan diri. Kasih yang paling besar, pengorbanan, pengampunan. Itu yang Tuhan berikan. Seperti yang Tuhan ingatkan buat suami dan istri, harus ada yang namanya pengorbanan. Jangan salah satu dijadikan korban. Saudara ya, kita harus belajar tentang pengorbanan. Jangan mengorbankan pasangan, jangan mengorbankan perasaan pasangan, tetapi kita harus belajar sama-sama. Saudara ya, saya percaya kekristenan mengajar tentang hal memberi, bukan hal diberi. Makanya hari-hari ini saudara siap. Tapi Tuhan mau bertumbuhlah, berproseslah di dalam Tuhan. Saya tahu keluarga gak ada yang sempurna, tapi saya berdoa, saya percaya agar mungkin pengalaman kita gak bisa memilih kita lahir dari keluarga mana. Kita bukan bisa memilih kita lahir dari keluarga latar belakang seperti apa. Namun saya berdoa tidak ada yang dapat menghalangi kita memiliki keluarga yang benar di hadapan Tuhan. Terkadang langkah gak harus sempurna, tapi dimulai. Kadang kita jangan tunggu lari dulu baru bergerak. Berjalan perlahan-lahan. Mungkin saudara berpikir, ya betul, keluarga yang ideal adalah keluarga yang utuh. Keluarga yang papa-papanya bergandengan tangan berdoa, dan anak-anaknya mengasihi orang tuanya. Betul, itu sempurna, itu ideal.
Tapi hari ini gimana Pak? Papa saya nggak butuh, mama saya nggak butuh, anak-anak saya nggak butuh. Gimana Pak caranya? Berdoa sama Tuhan. Tuhan dapat mengembalikan keadaan. Tuhan dapat memutarbalikkan keadaan. Saya percaya pertobatan yang sejati datang dari Tuhan. Saya ingat betul dulu papa saya berdoa bagi kakek saya. Saya panggilnya engkong. Dulu engkong itu agama nenek moyang. Kami bukan dari agama Kristen. Keluarga papa saya ada 8 orang. 8-8-nya semua udah jadi Kristen. Akhirnya mereka mau menginjil engkong saya. Saat kakak dan kakak adik papa saya datang ke engkong saya untuk ajak ke gereja, apa yang dilakukan sama engkong saya? Diludahin. Anaknya datang, ajak ke gereja, diludahin. Ajak ke gereja, ajak masih pukul istri lu. Ada lagi ngajak begini, diludahin. Ngajak ke gereja, ajak gak boleh lu tampar anak. Jangan ajak ke gereja. Suatu ketika mama saya sampai, karena kayak gitu lihat kakak dan adik gitu, nggak berani menginjil bapak engkong saya, nggak berani. Tapi apa yang dia lakukan? Dia cuma berdoa, minta tolong. Suatu ketika engkong saya sakit komplikasi koma. Tuhan kasih kesempatan, dia sadar dari komanya. Dia cerita begini, saat lagi dalam keadaan di rumah sakit, dia ditarik sama roh hitam tinggi besar. Dia ketakutan. Orang kalau udah kepepet, apa aja diterima. Akhirnya bapak saya penginjilan. Pi, terima perjamuan kudus ya. Didoain ya. Karena orang udah ketakutan. Ya udah, percaya, terima. Suatu ketika pagi-pagi bapak saya ditelepon sama engkong saya. Datang ke rumah. Kalau datang ke rumah, saat datang ke rumah pagi-pagi, engkong saya bilang begini. Semalam pendeta lu datang tuh sama Tuhan. Dia bilang begini, ha? Saya bilang Papa Riansi. Dia bilang ya, Papa Riansi. Papa saya bingung. Karena dari mana engkong sama Papa Riansi? Ini kalau lebih tahun 90-an. Ternyata Tuhan memakai roh Papa Riansi jumpai engkong saya melalui mimpi. Engkong saya nggak pernah lihat Papa Riansi dari koran, dari TV, dari majalah, nggak pernah lihat. Tapi Tuhan datengin dalam mimpi engkong saya. Dalam dia ceritain putih terang benderang nggak kelihatan, tapi ada Papa Riansi bawa perjamuan kudus. Omongannya sama kayak di mimbar. Saya juru bicara dari kerajaan surga. You terima perjamuan kudus, you baptis Islam, you diselamatkan. Ternyata roh Bapa pada masa itu dipakai Tuhan untuk menginjil, untuk berjumpa dengan orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Hari ini yang mau saya sampaikan adalah kalau saudara lagi bergumul agar suami saudara dipulihkan sama Tuhan, supaya kenal Tuhan. Saudara lakukan yang baik, lakukan bagianmu. Jangan jadi batu sandungan. Tapi apapun yang saudara lakukan, berdoa sama Tuhan. Tuhan yang dapat melembutkan hati seseorang. Saudara berdoa bagi istri saudara, saudara lakukan yang baik. Saudara tunjukkan yang baik, tunjukkan kasih Tuhan dalam kehidupan. Tapi biar bagiannya Tuhan mengerjakan bagian. Berdoa sama Tuhan. Saudara berdoa bagi anak-anak muda, anak-anak saudara. Pengen punya kerinduan anak-anak yang dulunya bandel mungkin di luar, datang ke gereja, pelayanan di gereja. Saudara gak bisa paksa anak-anak saudara, tapi saudara bisa berdoa bagi anak-anak saudara. Amin. Tuhan yang ubahkan anak-anak saudara. Amin. Dengan caranya, dengan waktunya, dengan ketepatan pada waktu. Saudara, hari ini keluarga gak ada yang sempurna, betul. Tapi kita harus menyadari, kita harus kembali kepada keutuhan keluarga. Keluarga harus jadi tempat di mana kita belajar tentang kasihnya Tuhan. Keluarga harus jadi tempat di mana kita belajar iman sama Tuhan. Keluarga harus jadi tempat di mana kita menjadi kesaksian di tengah dunia ini. Nantikan janjinya Tuhan. Nantikan janjinya Allah. Doa sama Tuhan. Saudara berdoa mungkin hari ini saudara datang ke gereja gak utuh, gak lengkap, keluarga gak datang semua ke gereja. Saudara berdoa sama Tuhan. Saya berdoa tahun depan kita sama-sama kumpul datang ke gereja. Pada saudara, Tuhan pulihkan keadaanmu, Tuhan pulihkan keadaan keluarga. Hati keluarga yang dulunya dingin sama orang tua, sama anak-anak, kembali menjadi mesra di dalam Tuhan. Mungkin suami dan istri yang sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, atau 25 tahun, atau mungkin 50 tahun, yang sudah mulai rasanya hari-hari dingin, mulai menunjukkan kasihnya Tuhan. Saya harus sampaikan sama jemaat Tuhan, ada 3 kata yang penuh dengan keajaiban dalam keluarga. Apa itu? Aku cinta kamu, aku minta maaf sama kamu, aku minta tolong sama kamu. Kita jadi perbudayakan.
omongan-omongan ini. Amin. Jangan sampai orang tua buat ngomong sayang sama anak, susah banget. Jangan sampai anak ngomong bilang maaf sama orang tua, susah banget. Anak-anak muda lebih sering ngomong sama pasangannya yang belum menikah, I love you, aku minta maaf. Tapi sama orang tua kayaknya buat anak-anak muda ini saya sampaikan bagaimana cara diberkati sama Tuhan. Saudara, saya tahu orang tua saudara tidak sempurna, tapi ini adalah praktikal, ilmu yang baik. Saudara masih punya orang tua, saudara dengar kebenaran ini, saudara datang sama orang tua saudara, sujud di bawah kaki orang tua saudara, minta doa, minta doa. Datang, Pak, maaf, minta maaf. Saya doain dong, baik saya. Percaya, kalian akan diberkati Tuhan di usia muda. Percaya. Orang tua yang anaknya jauh bandel sekali. Saya ingat banget mama saya melakukan hal ini dari saya kecil. Saya tahu, mama saya selalu datang malam-malam, urapin saya malam-malam saya tidur. Ini mama saya selalu lakukan. Karena mama saya bilang begini, anak-anak maunya akan nurut kalau tidur. Jadi mama saya suka datang malam-malam, saya tahu mama saya datang malam-malam. Dia doain. Dunia. Yosua 24 ayat 15. Yang terakhir. Boleh saudara pemain keyboard, boleh maju depan. Yosua 24 ayat 15. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan memanggil keluarga Kristen untuk menjadi terang dan garam di dalam dunia. Melalui hidup mereka yang penuh dengan kasih dan damai, keluarga akan menunjukkan kepada dunia kasih Tuhan yang sejati. Saya berdoa, saya percaya keluarga kita menjadi saksi Kristus. Saya berdoa, saya percaya keluarga kita menjadi. Tapi Tuhan mau bertumbuhlah, berproseslah di dalam Tuhan. Saya tahu keluarga gak ada yang sempurna, tapi saya berdoa, saya percaya agar mungkin pengalaman kita gak bisa memilih kita lahir dari keluarga mana. Kita gak bisa memilih kita lahir dari keluarga latar belakang seperti apa. Namun saya berdoa tidak ada dapat menghalangi kita memiliki keluarga yang benar di hadapan Tuhan. Terkadang langkah gak harus sempurna, tapi dimulai. Kadang kita jangan tunggu lari dulu baru bergerak. Berjalan perlahan-lahan. Mungkin saudara berpikir, ya betul, keluarga yang ideal adalah keluarga yang utuh. Keluarga yang papa-papanya bergandengan tangan berdoa, dan anak-anaknya mengasihi orang tuanya. Betul, itu sempurna, itu ideal. Tapi hari ini gimana Pak? Papa saya gak butuh, mama saya gak butuh, anak-anak saya gak butuh. Gimana Pak caranya? Berdoa sama Tuhan. Tuhan dapat mengembalikan keadaan. Tuhan dapat memutar balikan keadaan. Saya percaya pertobatan yang sejati datang dari Tuhan. Saya ingat betul, dulu papa saya berdoa bagi kakek saya. Saya panggilnya engkong. Dulu engkong itu agama nenek moyang, kami bukan dari agama Kristen. Keluarga papa saya ada 8 orang, 8-8-nya semua udah jadi Kristen. Akhirnya mereka mau menginjil engkong saya. Saat kakak dan kakak adik papa saya datang ke engkong saya untuk ajak ke gereja, apa yang dilakukan sama engkong saya? Diludahin. Anaknya datang, ajak ke gereja, diludahin. Ajak ke gereja, ajak masih pukul istri lu. Ada lagi ngajak begini, diludahin. Ngajak ke gereja, ajak gak boleh lu tampar anak. Jangan ajak saya ke gereja. Suatu ketika papa-mama saya sampai, karena kayak gitu lihat kakak dan adik digituin, gak berani menginjil bapak engkong saya, gak berani. Tapi apa yang dia lakukan? Dia cuma berdoa, minta tolong. Suatu ketika engkong saya sakit komplikasi koma. Tuhan kasih kesempatan, dia sadar dari komanya. Dia cerita begini, saat lagi dalam keadaan di rumah sakit, dia ditarik sama roh hitam tinggi besar. Dia ketakutan. Orang kalau udah kepepet, apa aja diterima. Akhirnya bapak saya penginjilan. Pi, terima perjamuan kudus ya. Didoain ya. Karena orang udah ketakutan. Ya udah, percaya, terima. Suatu ketika pagi-pagi bapak saya ditelepon sama engkong saya. Datang ke rumah. Kalau datang ke rumah, saat datang ke rumah pagi-pagi, engkong saya bilang begini. Semalam pendeta lu datang tuh sama Tuhan. Dia bilang begini, ha? Saya bilang Papa Riansi. Dia bilang ya, Papa Riansi. Papa saya bingung, kenal dari mana
engkong sama Pak Mariachi. Ini kalau tahun 90-an. Ternyata Tuhan memakai roh Pak Mariachi jumpai engkong saya melalui mimpi. Engkong saya nggak pernah lihat Pak Mariachi dari koran, dari TV, dari majalah, nggak pernah lihat. Tapi Tuhan datengin dalam mimpi engkong saya. Dalam dia ceritain putih terang benderang nggak kelihatan, tapi ada Pak Mariachi bawa perjamuan kudus. Omongannya sama kayak di mimbar. Saya juru bicara dari kerajaan surga. Yuk terima perjamuan kudus, yuk baptis Islam, yuk diselamatkan. Ternyata roh Bapa pada masa itu dipakai Tuhan untuk menginjil, untuk berjumpa dengan orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Hari ini yang mau saya sampaikan adalah kalau saudara lagi bergumul agar suami saudara dipulihkan sama Tuhan, supaya kenal Tuhan. Saudara lakukan yang baik, lakukan bagianmu. Jangan jadi batu sandungan. Tapi apapun yang saudara lakukan, berdoa sama Tuhan. Tuhan yang dapat melembutkan hati seseorang. Saudara berdoa bagi istri saudara, saudara lakukan yang baik. Saudara tunjukkan yang baik, tunjukkan kasih Tuhan dalam kehidupan. Tapi biar bagiannya Tuhan mengerjakan bagian. Berdoa sama Tuhan. Saudara berdoa bagi anak-anak muda, anak-anak saudara. Pengen punya kerinduan anak-anak yang dulunya pandang mungkin di luar, datang ke gereja, pelayanan di gereja. Saudara gak bisa paksa anak-anak saudara, tapi saudara bisa berdoa bagi anak-anak saudara. Amin. Tuhan yang ubahkan anak-anak saudara. Amin. Dengan caranya, dengan waktunya, dengan ketepatan pada waktu. Saudara, hari ini keluarga gak ada yang sempurna, betul. Tapi kita harus menyadari, kita harus kembali kepada keutuhan keluarga. Keluarga harus jadi tempat di mana kita belajar tentang kasihnya Tuhan. Keluarga harus jadi tempat di mana kita belajar iman sama Tuhan. Keluarga harus jadi tempat di mana kita menjadi kesaksian di tengah dunia ini. Nantikan janjinya Tuhan. Nantikan janjinya Allah. Doa sama Tuhan. Saudara berdoa mungkin hari ini saudara datang ke gereja gak utuh, gak lengkap, keluarga gak datang semua ke gereja. Saudara berdoa sama Tuhan. Saya berdoa tahun depan kita sama-sama kumpul datang ke gereja. Haleluya. Tuhan pulihkan keadaanmu. Tuhan pulihkan keadaan keluarga. Hati keluarga yang dulunya dingin sama orang tua, sama anak-anak, kembali menjadi mesra di dalam Tuhan. Mungkin suami dan istri yang sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, atau 25 tahun, atau mungkin 50 tahun, yang sudah mulai rasanya hari-hari ini dingin, mulai menunjukkan kasihnya Tuhan. Saya harus sampaikan sama jemaat Tuhan, ada 3 kata yang penuh dengan keajaiban dalam keluarga. Apa itu? Aku cinta kamu, aku minta maaf sama kamu, aku minta tolong sama kamu. Kita jadi berbudayakan omongan-omongan ini. Amin. Jangan sampai orang tua buat ngomong sayang sama anak, susah banget. Jangan sampai anak ngomong bilang maaf sama orang tua, susah banget. Anak-anak muda lebih sering ngomong sama pasangannya yang belum menikah, I love you, aku minta maaf. Tapi sama orang tua kayaknya buat anak-anak muda yang saya sampaikan, bagaimana cara kita diberkati sama Tuhan. Saudara, saya tahu orang tua saudara tidak sempurna, tapi ini adalah praktikal, ilmu yang baik. Saudara masih punya orang tua, saudara dengar kebenaran ini, saudara datang sama orang tua saudara, sujud di bawah kaki orang tua saudara, minta doa, minta doa. Datang, Pak, maaf, minta maaf. Saya doain dong, baik saya. Percaya, kalian akan diberkati Tuhan di usia muda. Percaya. Orang tua yang anaknya jauh bandel sekali. Saya ingat banget mama saya melakukan hal ini dari saya kecil. Saya tahu mama saya selalu datang malam-malam urapin saya malam-malam saya tidur. Ini mama saya selalu lakukan. Karena mama saya bilang begini, anak-anak maunya akan nurut kalau tidur. Jadi mama saya suka datang malam-malam, saya tahu mama saya datang malam-malam. Dia doain, orang tua harus mendoakan anak. Kamu jadi anak yang dengar-dengaran sama Tuhan, anak yang hormat sama orang tua, anak yang hidup benar di usia muda. Doa. Ada kuasa di dalam doa. Ada kuasa. Saya berdoa kita jadi keluarga yang bukan hanya berkumpul di bumi, kita berkumpul dalam kerajaan surga. Jangan sampai ada keluarga kita yang terhilang. Saya sangat amat sedih saya kalau masih kebayang hari ini kalau kita nggak ketemu sama keluarga saya di surga nanti. Saudara pun harus punya panggilan yang sama. Seburuk-buruknya, sejahat-jahatnya, itu keluarga yang ditetapkan dalam hidup saudara. Ada maksud, ada tujuan, ada rencana yang Tuhan. Bawa doa, di dalam doamu ada kuasa. Berdoa sampai mujizat Tuhan dinyatakan bagi hidup saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Kasih tepuk tangan kepada